hadirin yang kami hormati, telah hadir bersama kita Rashid Baswedan, PhD. Siap. Sak. Anies Rashid Baswedan. Yang terhormat Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia Pusat, Bapak atau Sendiri Depari, dan seluruh jajaran pimpinan KPWI Pusat, yang saya hormati Ketua KPWI Provinsi DKI Jakarta, Bapak Said Iskandar Shah, dan seluruh jajaran hadirin dan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya. Alhamdulillah, ini siang hari ini kita ke-45 kalinya menyelenggarakan pembagian award Muhammad Husni Tamrin, dan kita semua menyadari betapa besarnya dampak kegiatan Jakarta bagi Indonesia. Karena itu tempat ini selalu punya potensi untuk menjadi berita. Kami mengapresiasi karena begini, tajuk rencana, artikel umum, atau foto, kemudian feature TV dan lain-lain, semua karya-karya jurnalistik ini merupakan cerminan atas masalah yang ada di Jakarta dan juga sudut pandang yang digunakan dalam melihat masalah yang ada di kota ini. Kami sangat berharap dengan adanya award seperti ini, maka percakapan tentang Jakarta bisa makin mengarah kepada hal-hal yang substansial. Tak selamanya yang ramai jadi subjek percakapan adalah hal yang substansial bagi penduduk Jakarta. Di sisi lain, sering hal yang menjadi urusan substansial itu tak menjadi bahan percakapan. Dengan adanya award ini, mudah-mudahan akan makin mendorong publik untuk menyadari lewat karya-karya jurnalistik yang baik ini hal-hal mendasar yang penting untuk Indonesia dan untuk Jakarta khususnya. Jadi saya mengapresiasi sekali kegiatan ini. Alhamdulillah sejak tahun 74 konsisten kita pertahankan, berjalan terus, dan semangat nama Husni Tamrin saya rasa harus dijaga. Meskipun kita sering sekali menggunakannya MH Tamrin. Kalau Tamrin itu nama bapaknya, nama anaknya itu Husni. Jadi kita ini seringkali nyebut namanya Tamrin, nah ini nama bapaknya yang disebut. Sebenarnya namanya adalah Husni, cuma karena disingkat MH Tamrin, kita menyebutnya Jalan Tamrin. Nama bapaknya yang disebut terus. Nah ini kita ingin dorong sebenarnya semangat seperti Husni Tamrin, pelopor tentang perjuangan rakyat. Karyanya pun termasuk Persija, PSSI, itu beliau punya kontribusi di situ. Mudah-mudahan ini menyadarkan pada kita semua yang kita kerjakan di sini punya dampak kepada masyarakat sebagaimana Husni Tamrin pada masa itu. Teman-teman sekalian, kemudian saya hormati, tadi banyak hal yang diungkap dari karya-karya itu semua. Dalam kesempatan ini izinkan saya ingin menyampaikan kepada teman sekalian, kami di Jakarta mencoba untuk membuat kegiatan yang memiliki narasi dan narasi yang memiliki gagasan. Jadi kita ingin pembangunan itu ada narasinya. Apalagi bagi teman-teman media, narasi itu penting. Kalau kata-kata dianggap tidak penting, tidak ada yang produk-produk jurnalistik. Tapi juga yang tidak kalah penting adalah gagasannya. Semua yang berada di dunia jurnalistik pasti merasakan betul. Tiga ini harus real. Kami di Jakarta tidak mau asal bangun begitu saja. Sebagai contoh, yang terakhir tadi pemenangnya adalah MRT, kan? Ini saya contoh bermula dari MRT. Saya ketika mulai bertugas saya kumpulkan petugas yang
yang Anda kerjakan. Mereka mengatakan kami membangun MRT, kereta api bawah tanah dengan kapasitas yang sangat besar. Terus mari kita sama-sama samakan yang Anda kerjakan bukan membangun alat pemindah badan saja. Yang Anda kerjakan bukan itu. Yang Anda kerjakan adalah alat transformasi sosial. Alat ini membuat peradaban baru. Karena itu kita tidak boleh melihatnya sebagai alat transportasi saja atau alat pemindah badan. Apa yang menarik? Nomor satu, kota ini warganya sendiri-sendiri, dari kantor, dari rumah ke kantor sendiri-sendiri, yang naik motor dan yang naik mobil. Penentuan kriterianya naik motor dan naik mobil berdasarkan apa? Kemampuan ekonomi. Naik mobil juga ada kelasnya. Kelas duduk di depan atau di belakang. Ya, yang bisa dengan supir atau tanpa supir. Tanpa supir itu ada dua, belum mampu bayar atau sudah terlalu mahal mobilnya untuk diberikan ke supir. Itu mereka mau nyetir sendiri. Kalau udah beli mobil mahal-mahal pasti sayang kalau saya supir. Terus saya lihat strata itu tercermin di jalan, lalu tidak berinteraksi. Bila kita tidak mendorong adanya transportasi publik, maka jangan harap muncul perasaan persatuan di kota ini. Karena warganya pun tidak berinteraksi. Yang office boy naik sendiri, yang CEO sendiri, yang manajer sendiri, sampai di kantor mereka bekerja dalam orbitnya sendiri-sendiri. Tidak ketemu itu satu sama lain. Lalu pulang juga sama. Bahkan ketika sampai ke toko, mereka pulang mau ke kafe, mau ngobrol, beda antara yang pulang kantor ke warteg dan yang pulang kantor ke kafe. Dan berjalan ke mall pun begitu. Jadi yang masuk ke Grand Indonesia hampir pasti tidak masuk Tamrin City. Yang ke Tamrin City hampir pasti tidak masuk Grand Indonesia. Ini fenomena pergerakan orang di Jakarta. Kita bicara persatuan di negeri ini, di kota ini. Bagaimana kita melihat pergerakan orang lewat transportasi sendiri-sendiri tidak bersatu? Karena itu, ketika membangun alat transportasi umum, jangan membayangkan alat pemindah badan, tapi alat pembangun transformasi sosial. Di bis Transjakarta, di MRT, kedudukan tidak menentukan tempat duduk. Apapun kedudukan Anda, masuk ke situ berdirinya sama, duduknya sama. Itu sederhana nampaknya, tapi publik kita bertahun-tahun tidak terbiasa dengan itu. Tidak terbiasa. Kita terbiasa sendiri. Kita ingin dorong, ada gagasan transformasi di situ. Lalu kita sambungkan antar transportasi. Alhamdulillah, saya boleh sampaikan di sini, Jakarta dalam waktu 2 tahun ini insya Allah peningkatan pengguna alat transportasi umumnya amat tinggi. Kita dari 145 juta per tahun sudah meningkat menjadi 185 per tahun. Dari 145 ke 185 selama 1 tahun. 13 tahun kita beroperasi, 14 tahun kita beroperasi, itu baru sampai angka 145 juta. Dalam waktu 1 tahun naik menjadi 185 juta. Insya Allah tahun ini naik 60 juta. Kita akan lihat 100 juta dalam 2 tahun. Pengguna transportasi umum. Kenapa? Karena disambungkan transportasi umum itu. Ketika transportasi umum disambungkan, maka naik kendaraan dari satu tempat ke tempat lainnya bisa tersambungkan. Idenya bukan soal mobilitas saja, tapi membangun persatuan, kesetaraan, kesamaan. Ini kami dorong terus. Jadi harus ada nada. Begitu teman-teman kita sama, jalan. Integrasi, kata kuncinya. Dan kita punya monumen pembangunan alat transportasi yang tidak terintegrasi. Dan monumen itu akan lanjut. Di mana lokasinya? Di perempatan samping Sekretariat ASEAN. Oke. Di atas ada jalan layang Transjakarta.
di bawah ada MRT, dua-duanya dibangun bersamaan dan tidak ada sambungannya. Itu monumen permanen. Ketika kita tidak memikirkan satu kata, namanya integrasi. Karena masing-masing kita berpikir sendiri. Karena itu gagasan harus ada muncul menjadi satu kata atau satu kalimat. Narasi itu penting. Kalau tidak ada itu, tidak ada pegangan. Zaman Pak Harto, rencana pembangunan itu tebalnya segini. Namanya GBHN. Pada baca semua dari GBHN. Ikut P4 semua pada dulu itu. Tapi kalau ditanya apa pembangunan Pak Harto, ada 3 kata. Trilogi pembangunan. Perperataan, stabilitas, pertumbuhan, pemerataan, digonta-ganti. Jadi ada mantranya di sini. Ini sekalian kita coba bangun di Jakarta, baru actionnya. Nah, terkait dengan itu kita ingin sama-sama dorong, termasuk harapannya Jakarta ini simpulnya Indonesia. Ini yang ditulis oleh Mas Agung tapi nggak dapat tadi. Soal apa? Bahasa daerah. Kami berharap sekali teman-teman media, mari memperkaya bahasa Indonesia. Dan Jakarta ingin melakukan itu. Tadi 2 kali ada nominasi terkait penggunaan bahasa daerah. Dibandingkan bangsa lain, bahasa Indonesia punya keuntungan, yaitu memiliki bahasa daerah yang ratusan jumlahnya. Bahasa Indonesia kosakatanya baru sekitar 100 ribuan kosakata. Bahasa Inggris 1 juta lebih. Bahasa Inggris bertambah kosakatanya 7.000 kata per tahun. Kenapa mereka menyerap dari bahasa seluruh dunia? Bahasa Indonesia sebenarnya bisa tumbuh pesat kalau kita mau menyerap dari bahasa daerah. Dan banyak sekali kosakata bahasa daerah yang bisa dijadikan sebagai bahasa Indonesia. Kita berharap teman-teman media mendorong itu lebih banyak. Kami ketika menggunakan integrasi transportasi, kita menggunakan istilah Jaklingko. Lingko dari Manggarai. Manggarai itu Nusa Tenggara Timur. Lingko, karena lingko itu konsep seperti pembagian air di sawah yang terintegrasi. Kira-kira begitu. Kita mengatakan punya bahasa daerah yang banyak. Saya beri contoh, tsunami itu bahasa Jepang. Kenapa kita tidak pakai kata smoke? Smoke itu adalah bahasa Aceh untuk tsunami. Kan lucu, di Aceh yang kejadian tsunami, nama museumnya museum tsunami. Lah bahasa Aceh untuk tsunami tidak dipakai. Coba itu kita bahasa Indonesia. Kalau misalnya kita katakan di era Kiwari ini gawai menjadi kebutuhan pokok. Di era modern ini gadget menjadi kebutuhan. Daripada kata modern, kontemporer pakai kata Kiwari. Kiwari itu Anda tahu bahasa? Kiwari bahasa Sunda. Bahasa Sunda. Kita bisa memperkaya, saya berharap kita perkaya dan Jakarta siap untuk menjadi fasilitator pemanfaatan kosakata ini. Jadi sekarang semua fasilitas kita di MRT juga itu menggunakan bahasa asal Indonesia. Sesungguhnya itu pengayaan saja. Dan kita punya kosakata yang luar biasa banyak. Kampung saja, kami teman sekalian minggu lalu menyelenggarakan konferensi internasional soal kampung. Datang perencana-perencana dari berbagai tempat di dunia. Kampung hanya ada di Indonesia, karena itu istilah bahasa Inggrisnya juga kampung, karena dia tidak punya serapannya. Kita berharap diperkaya dan bahasa daerah kita punya kekayaan yang luar biasa. Bahasa Sunda itu untuk kata jatuh lebih dari 20 kosakata. Tergantung arah jatuhnya, sebab jatuhnya, dan medium jatuhnya. Itu ada variasi yang begitu banyak. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pengayaan bagi kita semua di Jakarta. Baik sekalian, teman-teman jurnalis yang saya hormati, saya menyampaikan terima kasih kepada para juri yang sudah terlibat. Insya Allah hasil dari award ini akan meningkatkan semangat berkarya
dan Jakarta mudah-mudahan bisa lebih maju, kotanya, masyarakatnya lebih bahagia, apapun statusnya di tingkat nasional, baik ibu kota maupun tidak ibu kota, Jakarta tetap menjadi kota yang begitu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.